Dan saya merasa senang dan terima kasih semua teman-teman pers atas liputannya. Kalau ada kesalahan atau ada kekurangannya saya minta maaf. Prioritas di periode kedua ini Pak Bupati? Periode kedua saya akan melanjutkan program saya yang belum selesai sambil mewujudkan apa yang telah saya janjikan dalam visi misi saya. Insyaallah saya akan lanjutkan di periode pertama ini, tahun pertama. Pembangunan Untuk pembangunan Pak Bupati. Ada pembangunan tidak merata, Polman. Semua pembangunan merata. Siapa yang bilang ada pembangunan di Polman tidak merata? Merata semua. Apakah akan ada monumen pembangunan di target rampung di akhir periode kedua? Kalau target kita rampung itu adalah jalanan Mapimli, Mapimli, Bulo Matangnya, terus Lampa, Luyo, Kiriang. Untuk bandara sendiri bagaimana? Kalau bandara insyaallah tahun ini mudah-mudahan bisa pembebasan, dan itu juga jalanan tahun ini insyaallah selesai pembebasannya. Mudah-mudahan 2020 kerjanya sudah selesai. Berapa luas lahannya itu Pak Gup? Pak Buk. Amin. Ditargetkan di tahun berapa? Kalau saya targetnya di Pura tahun ini. Tahun ini karena sudah 2 kali sertifikat, masa hat-trick lagi. Harus ada yang berubah dong, pialanya kan atau apa. Kalau arah kebijakan bagaimana Pak? Arah kebijakan. Kalau arah kebijakan saya kira tidak ada yang berubah, ya, harus sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasi yang ada, dan insya Allah tidak ada, saya rasa 2019 tidak ada yang sulit, ya periode kedua ini tidak ada yang susah, insya Allah semuanya gampang karena ada yang dilanjutkan dan ada program baru tapi sudah disosialisasikan sejak periode pertama, jadi saya kira tidak ada masalah. Kalau arah politik Bang di tahun politik ini? Tahun politik, saya kan bukan ketua partai. Ya. Kalau pilihan pribadi saya, ya saya pilih Jokowi. Pribadi saya ya. Kalau untuk inovasi dalam pembangunan Pak, apakah ada di periode kedua inovasi yang dihadirkan? Oh pasti, banyak inovasi yang kita lakukan. Kan di visi misi itu kan banyak sekali yang perlu saya wujudkan, ya termasuk bagaimana memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk menjadi wirausaha muda. Ya, itu yang akan kita lakukan di 2019 dan mewujudkan semua apa yang telah saya janjikan seperti memberikan beasiswa. Kalau tahun kemarin ini kan selama 1 periode saya ini tidak ada beasiswa karena itu kita terhalang oleh aturan. Tapi dengan adanya kita audiens dengan BPKP, ya, alhamdulillah ada jalan. Jadi mungkin tahun ini kita dan 5 tahun ke depan sudah ada beasiswa bagi anak-anak yang berprestasi. Untuk industri kreatif sendiri tadi Pak, apakah akan ada infrastruktur yang disediakan oleh Pemkab Polman sendiri? Ada, kan tahun ini kan kemarin sudah di-launching, ya. Ada yang hadir kan kemarin kita launching rumah UKM. Jadi rumah UKM itu kita masukkan semua jenis-jenis kerajinan maupun produk-produk lokal, ya, utamanya makanan apa semua kita siapkan tempat. Dan ke depan insya Allah kita akan buat rest area. Ini sementara kita nego tanahnya karena di Polman sekarang susah sekali mendapatkan tanah yang ada di pinggir jalan poros. Di mana kira-kira nanti?